tetap semangat kan? Seperti saya juga Kak Rose, semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Pokoknya hari ini seru banget. Yang pertama ada Marcel dan juga Jason, apa kabar? Mereka berdua udah bawa mikrofon kayaknya mau nyanyi nih. Kita mau mendengar suara merdunya Marcel ya. Kalau biasanya kan kita mau mendengar kehebohan di sosial media ataupun di dunia nyata, baik itu untuk yang gosip-gosip yang menuai perhatian publik, untuk hal dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Gimana kalau kita langsung ke dunia nyata? Kehebohan Marcel dan kemerduan suara Marcel. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya berikut ini. Marcel gemes banget ya, jadi imut banget ya. Iya. Lebih imut dari Jason. Aku kayak Blackpink banget ya. Iya. Tapi emang kamu apa dong koreografinya? Apa aku? Mana? Kok kenapa tadi nggak dipakai? Iya kalau kepake takutnya gimana ya? Kok takut kebanting. Beda banget gitu. Kayak bukan saya ya Karos. Gemes ya. Siapa tahu habis ini kamu nanti diminta untuk collab kan? Collab ya sama JKT48? Iya. Lebih ke BKT ya. Ini pasangan suami istri ini juga punya konten ya. Konten bahwa kamu tuh kadang-kadang gitu kan konten ya? Iya. Kayak maco gitu. Ternyata kalau di rumah takut istri ya. Lebih ke manja. Oh manja. Oh manja. Kalau itu mah depan belakang kayaknya kelihatan ya manjanya. Ini kita lihat kontennya berikut ini. Elah. Itu emang kegiatan sehari, emang aslinya dia manja semanja itu. Manja banget. Tapi galak. Enggak pernah galak sama aku. Nggak pernah galak, Kak. Sama aku ya. Iya. Khusus. Laki-laki mau bener mau salah ya, kalau di depan perempuan Tetap salah. mengalah kita. Oke. Apalagi kalau kamu lagi buat salah blunder. Iya. Iya. Iya, kalau kamu lagi di komentar netizen apa gitu, Iya. kamu ngadu ke Jason? Saya nggak ngadu. Terus? Cuma kan dia ngeliat. Oh gitu. Jadi dia meledak gitu. Kayak yang kemarin itu loh. Yang mana sih? Aku jauh. Saking banyaknya di blundernya kayak. Coba kita lihat ya. Ini postingannya Jason nih ya. Dia yang pasang badan loh. Ngaku apaan? Suami saya dihujat gara-gara itu dituduh buzzer. Jeremiah minta maaf sama keluarga saya kok masih denial sekali-sekali tuh. Aduh, udah saya bilang kalau ya udah nggak usah bahas itu. Nih, ya kan, ibu ya. Ibu pada saat ngomel gini karena baca komentar atau kalau lihat bapak mukanya udah mulai pucet? Karena kan komentarnya ke aku juga Kak, Oh, iya, maksudnya. iya. Jadi kita kan banyak konten berdua dan mereka komentarnya di Konten berdua itu. Yang bikin aku marah sih karena gini, kenapa kalian bisa spekulasi itu kita, sedangkan kalian nggak ada buktinya gitu Iya, iya, loh. betul. Itu aja sih maksudnya. Hari ini saya akan terangkan itu semua tidak benar, Kak. Apa yang tidak benar? Yang diomongin orang-orang itu. Iya. 150 juta, enggak saya nggak dapat segitu. Berapa dong? 135. Sisanya potongan manajemen. Tapi ini bercanda kan? Bercanda lah. Jangan dipotong nanti. Udah dipotong. Mah, berantem lagi aja nih keluarga nih. Ini ada lagi nih postingannya Jason juga ya. Dia kesal juga salah satunya ada, udahlah stop jangan bawa nama suami saya dan keluarga saya lagi. Saya udah bilang, saya tidak mau berurusan dan ikut campur lagi setelah kejadian kemarin karena merugikan saya dan keluarga. Makasih gitu. Iya. Terus akhirnya kamu ngomong apa Marcel? Enggak, jadi kan sebenarnya sebelum dia upload postingan itu kan nanya ke aku dulu Kak, kayak sayang tolong bikinin captionnya karena aku biasanya memang suka bikinin caption. Terus aku sudah berusaha membuat caption yang sangat netral. Intinya aku cuman ingin dia menyampaikan, karena kan dia followersnya juga lebih banyak, menyampaikan untuk udahlah kita lebih tenang gitu, karena lebih aku mikirnya nggak mau ada korban jiwa lagi sih Kak, untuk karena ini kan kita untuk demo ya, untuk menyampaikan bukannya anarkis gitu loh maksudnya. Tapi ternyata nggak lama dari dia setelah posting keluarlah itu postingan yang bilang buzzer dan ini orang kan nggak nyebut nama Kak, cuman gara-gara orang lagi panas baca postingan itu jadilah ke kita, karena kebetulan kita sedang menyampaikan kita cuma ingin semuanya damai tenang gitu. Betul, tapi kayak bukan cuma Marcel doang gitu kan, setiap orang yang pada saat itu lagi postingannya yang adem gitu jadi kena semuanya. Tapi kayaknya kalau Marcel sih ya kayaknya dia gitu deh ya. Gitu tadi gimana tuh coba? Gitu dehnya menurut Kak Ros gimana? Karena kamu momennya pas aja gitu Pas ya. aja. Keluarnya pas gitu. Iya, kayak kita lagi nongkrong ada barang yang hilang pasti muka kayak saya dituduh. Ya kan? Atau nggak dalam satu lift nih ada yang kentut pasti muka-muka yang kayak begini yang tuduh.
Yang cakep-cakep tuh kagak pasti kan. Apalagi yang pintar matematika gitu. Iya. Ini kan yang kalian mau ya teman-teman ya. Awalnya apa? Nggak ada bahas-bahas begini. Bah juga. Duit. Kita kan nggak bahas yang bilang matematika siapa? Saya kepancing. Kita langsung beralih ke tema yang mirip-mirip ya lah. Iya. Katanya gini, Marcel kapok terjun ke dunia politik. Dia katanya bilang pernah hampir stres banget gitu. Iya. Kapok bener. Ini saya takut saya jalan-jalan di Mampang nggak pakai sendal. Itu takut gila. Takut. Enggak. Stresnya kenapa? Karena tekanan publik? Enggak, karena saya udah mulai memikirkan bahwa saya itu udah nggak sendiri lagi, Kak Ros. Ada keluarga. Udah ada keluarga, ada ada istri, udah ada anak gitu. Dari semua yang saya jalanin, kan sosial media itu kan bisa sampai kapanpun ya. Iya. Nanti ntar pas anak saya gede kan takutnya banyak tuh pas itu. Yang mudah-mudahan enggak sih ya. Yang hate speech mungkin, atau mungkin yang ngebully dia. Bapaknya begini, bapaknya begini gitu. Tapi minta izin istri nggak sih waktu itu? Jujur enggak. Karena kan lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Soalnya kalau izin aku nggak setuju. Gitu Aku ya. nggak akan setuju. Iya. Terjun ke dunia politik udahlah jadi Marcel aja. Tiba-tiba gitu. ada billboard aja. Ya aku juga kaget kan. Jadi billboard itu dipasang di sebelah rumah sakit anak-anak aku biasa vaksin, Kak. Bilang gini, Anaknya vaksin nih. Bu ini udah selesai. Bu ada bapak di mana? Itu. Itu siapa? Aku bilang, kapan? Aku fotoin. Ini maksudnya apa ya? Kenapa gini-gini? Hehehe, iya, cuman gitu kalau cowok kalau udah ketahuan, maaf sayang. Oke, kita langsung iklan aja. Jadi aku jadi curiga ya, sebenarnya dia kapok itu karena dia situasi tekanan publik atau khawatir ke masa depan atau trauma dimarahin istrinya. Enggak, karena di masa depan. Oh, iya. Dan kan menurut yang kita di Rumpi itu, Kak, Yang mana tuh? yang sebelum itu, Kak, saya Aku bilang apa? kamu bilang jangan menuruti omongan semua orang kan. Oh, Jadi iya, sekarang saya udah bisa Sekarang memilih. udah mulai bisa memilih. Ya waktu itu karena ngikut arus aja lah, disuruh Iya, ini ya, betul. disuruh itu ya, oke. Berangkat. Ini ngomong-ngomong soal hal yang bikin kalian stres ya, terutama kamu Marcel. Iya. Coba kasih rating 1 sampai 10, apakah kejadian-kejadian ini stresnya berapa gitu? Oke. Kalau stres banget 10, kalau malah biasa aja tuh 1 gitu ya. Ketika banyak yang nuduh kamu artis aji mumpung cuma jual popularitas aja. 0 kayaknya ya. 0. 0 ya. Saya jual tampang kalau saya. Iya bener loh. Karena Iya, artis yang ganteng kan banyak ya. Ada. Kalau yang kayak saya begini kan cuma 1 gitu, Kak. Ya unik, mudah dikenali Mudah gitu dikenali, kan. kan. Menghadapi persaingan politik yang brutal lah, saling menjelekkan, apa segala macam black campaign gitu, kamu udah berapa stres kamu? Stres itu di mana ya? Jujur aja 10. 10 lah. 10 waktu dapat black campaign. Bukan black campaign ya, lebih Lebih ke anak saya itu waktu itu ya. Heeh. Dari jam berapa sih? Jam 1 sampai jam 3 ya? Oh ya, kita mempercayai intinya waktu dia masuk politik kemarin itu keluarga kita, anak lah terutama tuh ngerasain yang nggak biasa lah di rumah kayak gitu. Oh, jadi nggak tenang. Iya, nangis terus dan itu selalu di jam yang sama gitu. Ih, serem banget. Dari 1 sampai jam 3 selalu tuh. Iya, selalu. Nah, begitu kamu mundur hilang tuh. Hilang. Hilang total. Nangisnya tuh yang Bener-bener gimana ya? terus-terusan 2 jam Ya, berturut-turut nggak dua-duanya. bukan yang kayak Kayak nangis. yang wajar gitu. Iya. Nggak biasa lah pokoknya gitu. Ih, baru cerita ini. Iya, ini baru kan ceplosan lagi. Tapi emang bener, Kak, itu dari jam udah 1 selalu tuh di jam 1 sampai jam 3 pagi. Mereka nangisnya berduaan. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Dan merem. Ih. Teriak gitu. Akhirnya saya mundur, hilang semua. Saya yang nangis. Dari jam 1 sampai jam 4. Gitu. Serem juga. Merem juga. Ketika misalnya ada skandal atau permasalahan kamu itu makin ramai karena digoreng oleh media, stresnya berapa? 1. Kamu 1. 1 tambah 10, 11. Tapi intinya adalah kamu lebih stres kalau itu berkaitan sama keluarga sama anak. Iya. Itu ya. Kalau ke saya doang sih aman sih, Kak. Oke, nanti kita akan bikin stres dia di sini dikit ya. Dikit tapi. Iya, Pak Gung. Kita panggil dulu nih pasangan yang lain. Oh, ada lagi? Ada. Ini pasangan yang baru ini. Ya aku juga agak curiga ya, ini sebenarnya konten doang atau menuju nggak konten, Oke. atau ini modus-modus aja dengan dalih konten ya. Ada Kiki dan Bunga Risa, kita lihat dulu profil yang berikut ini. Sudah bersama dengan
dengan Kiki dan Bunga. Halo. Jujur Kiki, ini aku bertanya dari dulu ya. Kamu tuh sering di-calling dari Rumpi ya, selalu nggak bisa sibuk. Itu sebenarnya kenapa sih? Gak pernah, siapa sih yang calling aku? Aku gak pernah di calling sama Rumpi, padahal aku selalu bilang sama manajer aku. Aku selalu bilang sama manajer aku, Kak Ros. Apa? Please masukin jadwal gua sebulan sekali minimal ke Rumpi. Aku udah bilang gitu. Please. Aku kadang-kadang sampai nonton Rumpi di rumah, kapan ya aku di sini. Tapi nggak pernah di calling. Alhamdulillah hari ini aku di calling ketemu sama Kak Ros. Iya, sebenarnya mungkin dia bisa, tapi setiap kali ada prahara dia langsung ngumpet ya. Ini kita mohon maaf mau jujur ya. Iya. Kemarin kan banyak nih huru hara. Ini kenapa Rumpi setiap 2 hari sekali? Kak Kiki, kita pengen tanya jadwal Kak Kiki dari gue read sampai gue hide. Karena kita takut. Oh hari ini tapi nggak ada huru hara ya? Nggak ada huru hara. Hari ini kita bahas konten-konten yang baru dimulai dari bulan September ya. Tapi bulan September kayaknya udah langsung 100 konten gitu. Coba kita lihat kompilasinya. Banyak banget. Komentarnya dulu, komentar netizen kita baca ya. Apa? Ini Pak Ade dan ponakan. Yang berikut. Vibes Adi MS dan memes banget. Jujur kita pemusik memang. Suka deh, jadiin aja lah katanya gitu. Jadiin sang-sang. Kita tipis-tipis aja Kak Ros. Kak, kalian tuh ketemu di mana sih sebenarnya? Ketemunya? Mau aku apa kamu yang jawab? Gelah. Sok gue kamu jawab. Jawab. Sok kumaha? Kamu yang nge-DM duluan ya? Apa? Gimana sih? Jadi enggak. Jadi tuh waktu itu ceritanya Bunga pernah nge-post di Instagram. Lewatlah di FYP itu mau explore iya, nah terus begitu aku lihat ternyata dia pakai lagu yang menurut aku suka banget sama penyanyinya. Apa? Namanya Panji Sakti nama penyanyinya. Betul. Nah, terus aku lihat Instagramnya, ih kok lucu. Apanya? Kontennya. Yang itu ya, yang Mingse. Apa itulah. Tang Minglai. Tang Minglai. Gemas. Akhirnya kamu DM. nggak, aku bilang sama manajerku ternyata follow-followan sama Bunga kenal udah lama. Oh, manajer Jadi dia nggak kamu. berani DM dulu. Iya. Jadi lihat manajer. Manajer. Artis soalnya artis ya kayak. Iya. Artis besar. Lewat manajer gitu. Artis dulu. Begitu. Terus kamu waktu di DM sama manajernya berarti. Terus bilang, ini manajernya Kiki. Kamu tahu dong Kiki yang mana maksudnya? Iya, waktu itu tuh aku nggak tahu. Jadi tiba-tiba nge-DM ini manajernya Kiki. Aku kayak, ini scam nih. Aku takut gitu kan. Tiba-tiba dia nge-like postingan. Oh bener berarti Kiki yang ini. Gitu. Terus dah. Terus aku lempar ke manajer aku. Biar manajer yang ketemu Iya, ngobrol ya. manajer. Gitu. Oh gitu. Begitu Karo. Jadi tadi kan pengantar aku ya, ini kan apa hanya sekedar konten, ini konten-konten berdua, atau menuju sesuatu yang lebih serius, atau ini hanya modus semata. Pilih salah satu dari itu Kiki. Aku nih yang pilih. Aku yang pilih nih. Ini bebannya di saya. Ya. Nggak, sebenarnya kan gini ya. Mau prahara, mau enggak tetap berat kan. Jujur iya. Karena menyenangkan aja, ternyata begitu ketemu dan ngobrol. Kan sebelum kita akhirnya bikin konten pertama itu aku banyak ngobrol. Jadi Bunga main ke kantor. Terus kita ngobrol-ngobrol. Begitu bikin konten, kok ternyata ada something yang kalau kita konten kan atau kita bikin sesuatu tuh kita berasa kayak, oh nih cocok nih gitu. Ternyata feel-nya dapat, chemistry-nya dapat gitu. Ya udah dari situ. Kalau aku takarannya ketika bikin konten, kalau gue bikin kontennya happy, ngeditnya happy, postingnya happy, hasilnya pasti oke. Gitu. Baiklah, Kiki, apakah kamu sudah pernah kena tatapan-tatapannya Bunga yang itu ya, pesona wanita-wanita dari Jawa Barat gitu ya? Jujur aku belum pernah lihat. Oh iya, Belum kita pernah kasih lihat di waktu dikta ya agak gitu ya, ketika ditatap sama Bunga. Berikut ini. Viral ya. Kayaknya yang gemes yang nonton ya. Gitu. Kamu sendiri rasanya waktu nyamperin dikta terus gitu tuh gimana? Jujur saya langsung mundur karena dibalas. Perempuan kan gitu ya, nyerang dibalas. Waduh gitu. Langsung mundur. Tapi kamu sering pakai modus itu, pasti sering ya? Terus gue kayak, kenapa kesini? Kenapa kesini?
Waduh. Kena strike tuh barusan. Enggak, awalnya tuh nggak diizinin. Jadi pas waktu mau naik panggung itu sama kakak-kakak idolnya aku tanya boleh nggak kalau aku nyamperin ke depan gitu kan. Awalnya nggak boleh, nggak usah. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Pas mau naik, nggak apa-apa bunga pakai aja gitu Oh, kan. gitu. Saya pakai aja. Set, dianya maju. Waduh, saya mundur deh gitu. Makanya saya mundur. Jadi gimana rasanya kamu ditatap gitu sama Dikta? Ya pasti deg-degan lah iya. gitu. Kalau Gitu. Cie. Oke, rank 1 sampai 10 rasanya ditatap Dikta berapa deg-degannya 1 sampai 10? 6, karena nambah terus. Nambah. Aduh udah ke Rate banyak. 1 sampai 10 kalau ditatap Kiki. Selain berikut ini jawabannya jangan kemana-mana.